Kalau mau saya sederhanakan, orang NU mundur dalam bidang sains, ya karena memang dulunya orang NU itu kere-kere. Belajar itu kan paling ke pondok pesantren. Kenapa ke pondok pesantren? Ya nggak punya uang untuk kuliahin anaknya. Kalaupun kuliah, kuliahnya paling ke IAIN. Itu pun beasiswa. Iya. Ya kenapa? Ya karena belum mampu. Begitu orang NU sekarang mulai naik kelas ekonominya, anaknya sekarang sudah mulai dikirim kemana-mana. Ada yang ke ITB, ada yang ke UI, ada yang ke UGM. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Oh ini gara-gara ini, padahal sendirinya aja yang pemalas, cuma bisa ngomong. Padahal sendirinya yang nggak ngapa-ngapain. Paling enteng kalau bilang, oh ternyata gara-gara ini, ternyata gara-gara itu. Oh kita mundur karena ini, oh kita nggak maju karena itu. Seenak congor ngomongnya. Terus disanding-sandingkan lah dengan bacaan-bacaan yang dicocok-cocokkan. Tidak ada dari situ orang mendapatkan manfaat. Karena orang hanya diajak untuk menyalah-nyalahkan. Orang hanya diajak untuk merasa benar karena ketertinggalannya itu sudah punya alasan. Itu tidak maju. Kita tidak perlulah mencari pembenaran kenapa kita tidak maju. Bilang aja kita tidak maju karena belum mampu untuk maju. Tak perlu mencari gara-gara ini, gara-gara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ja'alana min ahlil khairi fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga kita menjadi orang-orang yang berbahagia di dunia dan akhirat. Saya ucapkan bela sungkawa atas ratusan orang yang meninggal di tragedi Arema di Kanjuruhan itu. Semoga orang-orang yang sudah Allah ambil, sudah wafat, diampuni dosa-dosanya, bisa masuk surga tanpa hisab. Amin Allahumma amin. Dan keluarga yang ditinggalkannya, Allah berikan kelapangan dada dan kesabaran atas musibah yang menimpa mereka. Dan semoga tidak terjadi lagi peristiwa seperti itu. Semoga tidak ada hal-hal yang seharusnya menjadi hiburan, kegembiraan, malah menjadi petaka. Amin Allahumma amin. Yang ingin saya bicarakan kali ini adalah menanggapi cuplikan dari Gus Ulil Absor Abdullah, ya, menantu dari Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gus Mus. Ya. Ini ulama kanan kiri oke, pengetahuan keilmuan Islamnya tidak diragukan, pengetahuan tentang filsafatnya atau keilmuan yang bukan hanya ada di pesantren juga tidak kaleng-kaleng. Beliau mentasbihkan diri memang sebagai ulama yang multi talent, ya. Jadi apa aja bisa. Bahkan kalau kita mengikuti beliau yang dikaji sekarang justru adalah kitab Ihya Ulumuddin, ya. Banyak kita bisa lihat kajian beliau tentang Ihya. Yang menarik adalah pengakuan secara meyakinkan bahwa memang ya NU itu dari sejak berdiri, ya, atau zaman dulu tidak punya sumbangsih kepada sains. Tidak ada orang NU yang menjadi pakar sains, pakar sains. Alasannya jelas, ya karena miskin. Sama dengan yang pernah saya bicarakan, bahwasanya kita mundur dalam sains karena kita memang tidak mampu untuk berkembang dalam hal itu. Karena untuk berkembang dalam sains itu butuh modal besar. Modal pertama, sekolahnya juga jangan sekolah yang murah. Kamu kalau sekolahnya di pesantren, ya tidak akan ada menjadi sains karena tidak diajarkan di situ. Kuliahnya pun kalau kuliahnya di IAIN zaman dulu seperti yang diceritakan itu, ya tidak akan menjadi saintis, tidak akan menjadi penemu-penemu atau orang yang punya sumbangsi dalam kecanggihan teknologi atau perkembangan sains dunia. Karena bukan jurusannya, di situ jurusannya pendidikan agama Islam PHI atau mungkin akidah filsafat. Jadi memang bukan jurusannya. Ya. Seandainya dulu orang-orang NU itu kaya, ini kan bahasanya Gus Ulil ini ya. Ya mereka mungkin sekolahnya bukan hanya di pesantren, tapi sudah akan kuliah di kampus-kampus yang juga mengajarkan sains, bahkan di luar negeri, bukan hanya di Indonesia. Sehingga dari begitu akan lahir saintis-saintis dari NU atau dari orang Indonesia. Kan begitu persoalannya. Artinya bukan karena mereka orang Islam, bukan karena di pesantren itu diajarkan ilmu keagamaan, bukan. Bukan itu. Bukan karena ada doktrin-doktrin dari kiai, bukan. Itu orang kiainya sendiri yang ngomong, kita tidak sekolah ke sains itu karena tidak ada duit. Walaupun tidak bicara secara general orang Indonesia, tapi bicara NU. Karena orang NU kere. Dulu ya. Sekarang sudah enggak. Sudah banyak kita lihat saintis-saintis atau orang-orang yang berkiprah di dunia sains yang dari NU. Tinggal Anda browsing
Ada yang paling populer itu namanya Ainun Najib ya. Mereka sudah bisa menyumbangkan keilmuannya dalam bidang teknologi bahkan di luar negeri. Jadi bukan soal karena agamanya, bukan soal karena pesantrennya, bukan soal karena apanya, ya karena keadaannya. Jadi kita harus fix. Dan Gus Ulil itu bicara di satu kategori, yaitu sains. Kalau dalam masalah peradaban kamu goblok kalau masih bertanya apakah NU menyumbang atau punya sumbangsi dalam peradaban. Peradaban itu kan luas. Bagaimana menciptakan sebuah negara yang kondusif, itu juga peradaban. Bagaimana menjaga perdamaian dunia, itu juga peradaban. Kita tahu, orang yang paling dikenal itu misalnya Gus Dur, itu produksi NU Tulen, bahkan keturunan NU Tulen. Yang menggagas Kementerian Agama itu Wahid Hasim, bapaknya Gus Dur, itu NU Tulen. Dan karena adanya Menteri Keagamaan sampai sekarang, ya, kita merasakan itu kan sudah satu sumbangsi dalam peradaban. Setidaknya dalam kebangsaan kita. Artinya kalau dalam kancah-kancah sosial, di mana memang ditempuhnya bisa dari pesantren, ya, lalu kuliah di kampus juga yang sosial, bisa NU itu mencetak kader-kader yang top dalam hal itu. Tapi kalau dalam sains, kapasitas dalam penguasaan teknologi, apalagi menjadi penemu, pengembang satu varian-varian tertentu dalam teknologi, yaitu butuh modal, harus eksperimen. Sekolahnya juga tidak bisa sekolah di YIN zaman dulu. Kalau sekarang UIN sudah ada. Artinya tidak terbiasa lalu menyalah-nyalahkan gitu loh. Menyalah-nyalahkan karena di pesantren begini, karena orang Islam begini. Enggak, kita sama-sama paham dengan keadaan. Jujur mengakui, ya karena memang miskin, tidak mampu. Sudah bagus masih sekolah di pesantren. Setidaknya pakai kaidah la yutraku kulluhu, la yutraku kulluhu. Mentang-mentang tidak punya kemampuan untuk sekolah di sekolah yang bagus, ya, yang mengajarkan sains, lalu nggak mau sekolah, ya sudah bagus mereka masih sekolah. Yang paling murah ya pesantren. Keluarnya ya jadi ustadz. Jangan diprotes kok nyantren lama-lama keluar kok nggak bisa apa-apa. Kok nggak ngerti tentang kesehatan, nggak ngerti tentang ekonomi. Ya wajar. Sekolahnya di pesantren diajari apa? Kan bukan diajari seperti itu. Mesti dia harus kuliah di kampus yang expert, ya, bicara tentang itu. Memang dia memfokuskan diri berkembang di bagian itu. Baru nanti akan menjadi orang yang ada pencapaian dalam hal itu. Jadi inilah tradisi kita. Kita harus fix merumuskan apa persoalannya. Dan seluas mana cakupannya. Bicara NU dengan sains. Bicara NU dengan orang-orang NU zaman dulu. Kenapa tidak ada yang kuliah di sains. Ya, sehingga tidak tercipta pakar-pakar sains berasal dari NU. Ya kita rumuskan sebatas itu saja. Tidak lalu di general. Oh, orang Indonesia ini ya gara-gara miskin semua jadi nggak bisa maju. Ya nggak juga. Habibie juga bukan orang kaya. Bisa maju dalam sains. Ya. Artinya ini kita bicara NU saja. Ya. Bicara satu konteks saja. Karena kadang kita itu memang lebih suka mencari kambing hitam. Oh ini gara-gara ini. Padahal sendirinya aja yang pemalas. Cuma bisa ngomong ya. Padahal sendirinya yang nggak ngapa-ngapain. Paling enteng kalau bilang, oh ternyata gara-gara ini, ternyata gara-gara itu. Oh kita mundur karena ini, oh kita nggak maju karena itu. Seenak congor ngomongnya. Terus disanding-sandingkan lah dengan bacaan-bacaan yang dicocok-cocokkan itu kan. Apa tujuannya? Tidak membangun sama sekali. Tidak ada dari situ orang mendapatkan manfaat. Kenapa? Karena orang hanya diajak untuk menyalah-nyalahkan. Orang hanya diajak untuk merasa benar karena ketertinggalannya itu sudah punya alasan. Itu tidak maju. Kita tidak perlulah mencari pembenaran kenapa kita tidak maju. Bilang aja kita tidak maju karena belum mampu untuk maju. Tak perlu mencari gara-gara ini, gara-gara itu. Karena sifat atau watak seperti itu justru ciri orang yang tidak akan pernah maju. Lebih senang menyalahkan orang atas ketertinggalan dirinya. Lebih senang mengkambing hitamkan hal lain atas keterpurukan dirinya. Itu tidak akan pernah maju. Sehingga dirinya merasa wajar saya tidak maju. Toh memang orangnya begitu. Lingkungan saya begitu. Itu kalau dalam bahasa psikologi Sigmund Freud itu denial syndrome. Ya, selalu menolak untuk menjatuhkan dirinya sendiri. Seharusnya jujur lah. Ya saya tidak maju ya karena saya malas. Karena saya lemah gitu. Tidak perlu oh saya miskin ya karena saya lahir dari keluarga yang miskin sih. Nggak apa-apa lah saya miskin. Saya bodoh ya karena saya memang bukan adanya orang pintar sih. Penyakit-penyakit seperti itu. Selalu menimpakan kesalahan kepada faktor lain, itu membuat kita malah tidak akan maju. Mari kalau mau maju, kita berpikir fix didiagnosa dulu. Apa yang salah pada diri saya? Itu baru kalau orang mau maju. Ya. Bukan hanya sebatas kita menerka-nerka, mengkait-kaitkan,
Lalu kita rumuskan, oh gara-gara ini. Kepala lu bau menyan gara-gara ini. Seolah-olah sudah meriset gitu ya. Sudah membuat variabel-variabelnya. Lalu memastikan apa kaitannya. Padahal modal apa ya? Modal apa kita bisa seperti itu? Toh kerjaannya paling mentok cuma baca-baca. Itu pun baca-baca tulisan yang sudah usang. Tulisan orang-orang dulu. Ya, kita daur ulang sampah lah bahasanya. Itu nggak ada manfaatnya saya kira. Semoga ada manfaatnya. Tidak seperti itu berarti ya. Tidak ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin lain kali kita akan bicara hal itu dari perspektif fikih dan sebagainya. Cuman kali ini saya tidak bicara itu dulu ya.